Malam teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di acara IG Live PA Online bareng Alkitab. Nah, hari ini tanggal 10 Februari kita masih dalam tema kasih dan kali ini kita akan mengulik tentang perintah supaya saling mengasihi dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Masalah dengan saya sebagai host malam hari ini beserta juga dengan dua guest kita yang akan mendalami Alkitab bersama-sama dengan kita malam hari ini. Oke, teman-teman, saya juga mengundang teman-teman untuk membuka Alkitab teman-teman ya dari Yohanes pasal 15 kalau sempat baca keseluruhannya gitu ya. Dan nanti kita akan berfokus pada ayat 9 sampai 17 tentang perintah supaya saling mengasihi. Oke, wilayah sudah ada Kak Roma dan juga Kak Aurel. Selamat malam. Halo, selamat malam seluruh sahabat saya. Halo Kak Yudo. Halo. Nah, Aurel juga sudah bergabung. Halo Aurel. Iya, malam. Halo, Kak Yudo. Iya. Bagaimana persiapannya malam hari ini? Ya, pasti siap sih. Siap ya, nanti kita sharingnya bisa lebih banyak ya, supaya kita sama-sama memberkati dan juga memperkaya rohanian kita. Nah, teman. Oke, jadi hari ini kita seperti Kak Yudo tadi bilang akan membahas satu tema tentang kasih karena masih ini dalam bulan kasih sayang. Nanti juga akan kita belajar bersama-sama yaitu dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ya. Bagi teman-teman yang pertama kali mengikuti PA Online Alkitab, apa sih itu Alkitab? Jadi Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab yang dibuka untuk kita orang-orang anak-anak muda bisa belajar Alkitab dengan pasal-pasal yang top ya, yang pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab dengan sudut pandang yang baru, makanya kita sebut sebagai Alkitab, Alkitab yang top. Iya, kita juga pakai metode nih Kak Yudo. Apa sih metode yang biasanya kita pakai dalam ber-PA setiap hari Senin ini? Nah, kita pakai metode namanya metode SABDA ya, bukan hanya dari Yayasan Sabda saja, tapi metode SABDA ini adalah 5 langkah di mana kita bisa menggali Alkitab itu dengan bertanggung jawab dan juga lebih kaya gitu ya. Langkah pertama ada simak, kedua ada analisa, kemudian belajar, doa atau diskusi, dan juga yang terakhir langkah aplikasi. Gimana kita nanti akan mengaplikasikan apa aja pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari penggalian kita supaya nggak hanya berkutat di kepala aja atau di hati aja, tapi gimana tangan kaki kita juga bisa menggerakkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, mungkin sementara menunggu Alfa kita mau kenalan dulu ya sama Aurel, bisa perkenalan singkat ke kita semua supaya dikenal nih sama teman-teman yang ikut hari ini. Silakan. Oke, jadi shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Niputu Aurelia Putri Wiguna. Biasa aku dipanggil Aurel. Untuk sekarang aku berpelayanan di GKJ Kristen Jawa Margoyudan, tepatnya di kota Surakarta. Oke teman-teman, karena Aurel udah kenalan, kita juga pengen tahu dengan Alfa perkenalan singkatnya ya. Silakan Alfa bisa perkenalan ke kita semua. Oke Kak, shalom teman-teman semua, kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Alfa Christian Hilasterion. Biasa orang panggil Alfa, kalau enggak Rion. Saya sekarang sudah lulus dari sekolah teologia. Saya sementara pelayanan di daerah Jepara. Ya, demikian perkenalan singkat. Salam kenal teman-teman semua. Ya, salam kenal juga Kak Alfa. Ya, Alfa Aurel udah perkenalan ya, double A hari ini. Dan kita juga kayaknya perlu perkenalan, saya Roma dan ada Kak Yudo juga sebagai host yang akan memandu dalam acara Alkitab malam hari ini. Dan kita akan segera mulai ya untuk pendalaman Alkitab kita. Sekali lagi teman-teman, yang pertama kali kita ada di dalam Alkitab, sepanjang 1 jam ke depan kita akan belajar tentang perintah supaya kita bisa saling mengasihi. Satu perintah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa mengasihi, yang kedengarannya gampang tapi sebenarnya dalam praktiknya sulit. Apa sih masalahnya? Itu yang akan kita kulik nanti dari Yohanes 15 pasal 15 ayat 9 sampai 17 ini. Oke, kita akan membuka dalam doa. Saya minta kesediaan Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam hari ini, anak-anakmu, untuk mengikuti acara Alkitab. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri, untuk teknologi yang Tuhan beri, untuk kesehatan kami masing-masing.
kami ucap syukur untuk waktu ini Tuhan, untuk kami bisa mendalami firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa untuk teman-teman guest kami, untuk Kak Alfa dan juga Kak Aurel, bersama juga dengan kami host dan juga teman-teman yang ikut serta dalam pendalaman malam hari ini. Ya Tuhan, masing-masing kami, tempat kami masing-masing, di rumah kami, di tempat kerja kami, atau dimanapun kami berada, ya Tuhan Kau berkati kami, lindungi kami dan menjaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka Alkitab malam hari ini dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke. Nah, sebelum kita akan mengulik 8 ayat hari ini dari Yohanes 15, kita akan sedikit sharing ya. Nanti Kak Yuda akan menambahkan tentang hari Valentine dan hubungannya dengan konsep kasih. Kenapa teman-teman? Karena 4 hari lagi pasangan-pasangan muda, anak muda pasti merayakan semua yang namanya Valentine ya. Dan kalau teman-teman kita punya selidik ya, memang hari Valentine ini dirayakan tanggal 14 Februari setiap tahunnya sebagai bentuk kasih sayang gitu ya. Dan perayaan ini bukan ujuk-ujuk ada gitu, tetapi ini berawal dari kisah seorang santo, Uskup Valentine namanya, seorang pendeta di Roma di abad yang ketiga. Dan saat itu dia seorang dia seorang santo yang sangat baik gitu ya. Tetapi di dalam pemerintahan Claudius ada beberapa peraturan memang yang dibuat saat itu untuk pria yang lajang itu dilarang nikah, dan itu membuat Santo Valentina tidak menerima dan dia tetap menikahkan diam-diam. Akhirnya dia ditangkap, dan ketika di penjara dia bertemu dengan seorang gadis, dan disitulah dia jatuh cinta dengan gadis itu gitu ya. Tetapi sebelum dia dieksekusi, dia mengirimkan sebuah surat yang dikatakan from your Valentine, dan itu yang akhirnya dirayakan setiap tanggal 14 karena memang dia meninggal tanggal 14 Februari tahun 200-an ya, atau abad 3 Masehi gitu. Ya, apalagi nih Kak yang bisa ditambahkan dan hubungannya dengan kasih nih? Ya, ini sebenarnya ada simpang siur ya dari dari cerita tentang Santo Valentine atau Santo Valentinus atau nama ini gitu ya. Jadi tadi Roma menambahkan bahwa dia meninggal dan dia ketemu dengan seorang gadis di penjara gitu. Tapi ada cerita lain yang menyatakan bahwa dia itu menikahkan pasangan-pasangan muda yang saat itu melawan Kaisar Claudius. Kenapa? Karena waktu itu sang kaisar punya ide nih. Jadi anak-anak muda laki-laki itu nggak boleh nikah karena akan menurunkan semangat juang mereka gitu. Jadi mereka akan dikonskrip jadi prajurit, dan yang itulah membuat Valentinus itu secara diam-diam dia menikahkan anak-anak muda ini gitu ya. Nah, apapun legenda ya, legenda tentang Santo Valentine ini, kita bisa melihat ada kasih yang lebih besar loh. Jadi dari di Alkitab kita melihat ada banyak cerita tentang kasih, dan juga malam hari ini kita akan mengulik dari Yohanes 15, di mana Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai dia sahabat gitu, sahabat yang menyerahkan dirinya untuk sahabat-sahabatnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat nanti teman-teman yang tadi sudah membaca atau sedang membaca, kita akan melihat kasih yang lebih besar daripada kasih yang ditunjukkan oleh Santo Valentine ini. Karena lambat laun kasih yang ditunjukkan oleh Santo Valentine ini berubah didistorsi ya oleh dunia ini, sehingga yang ditonjolkan adalah kasih eros gitu, bukan kasih yang lain gitu. Sementara kita melihat di dalam Alkitab kasih yang terbesar adalah kasih agape gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kasih agape ini bisa dilakukan dan juga diperintahkan sendiri bahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya begitu. Iya, jadi konsep kasih yang akan kita pelajari ini jauh lebih dalam, bukan hanya sekedar memberikan coklat di hari Valentine atau memberikan hadiah di hari Valentine. Nggak apa-apa sih, itu mungkin dedikasikan kita satu hari untuk bisa memberikan prakteknya gitu ya, memberikan coklat ke keluarga kita atau ke pasangan kita gitu. Tetapi harus punya esensi yang lebih mendasar gitu ya. Kalau kita lihat konsep dalam Alkitab, kasih yang terbesar itu adalah kasih yang seperti apa yang Yesus berikan teladan kepada kita semua, dan itu nanti yang akan kita pelajari bersama dengan Alfa dan juga bersama dengan Aurel. Nah, sekarang kita akan membaca dulu ayatnya bersama-sama. Nanti gantiannya Alfa dan Aurel ayat 9 sampai ayat 17 ini. Pertama nanti Aurel bisa baca dari ayat 9 sampai ayat 13. Nanti setelah itu dilanjut oleh Alfa ayat 14 sampai ayat 17. Dimulai dari Aurel dulu sampai ayat 13. Silakan. Ya, jadi
Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kamu kasihanilah seorang akan yang lain. Oke. Ya, demikian pembacaan kita dari ayat 9 sampai ayat 17 ya. Kita akan kulik dulu bersama-sama dengan metode SABDA. Dan teman-teman di rumah, sekali lagi kita ingatkan, silakan bisa nanti share di kolom komentar apapun yang ingin teman-teman tambahkan dalam pendalaman Alkitab ini, atau ingin ditanyakan, atau ingin berikan hasil PA-nya, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan bacakan ya. Nah, kita akan masuk dalam langkah simak dulu dengan membaca secara teliti. Silakan Kak Yuda. Oke, tadi sudah baca teksnya, kemudian kita akan menyimak ya apa yang di dalam teks itu. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Aurel dulu. Sebutkan perintah yang Yesus berikan kepada muridnya dalam ayat yang ke-9. Silakan Kak Aurel. Oke, dari ayat yang ke-9 sendiri berisikan, sama seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dan di sini Tuhan Yesus tuh ingin mengajak murid-muridnya itu untuk tetap tinggal di dalam kasihnya. Jadi sama seperti Yesus yang sudah lebih dulu tinggal di dalam kasih Bapaknya. Ini merupakan panggilan hidup gitu dalam sebuah hubungan yang penuh kasih antara Yesus dengan muridnya, yang menjadikan kasih itu sebagai dasar dalam kehidupan para muridnya nantinya dan pengikutnya. Iya. Betul sekali. Jadi tinggallah di dalam kasihku. Ya, tadi aku sempat ngulik-ngulik kata tinggal itu meno, artinya to stay in a given place. Jadi sudah ada tempatnya, sudah ada ditetapkan gitu. Dan objek itu harus tinggal di sana gitu. Berarti kata ini juga ada artinya tetap tinggal, berdiam, menetap, atau terus-menerus berada dalam suatu keadaan. Ya, nanti ini teman-teman bisa lihat ke atas, itu ada kalimat-kalimat dan juga perintah Yesus yang berhubungan dengan kata tinggal. Dan di dalam perikop ini ada juga diulang beberapa kali kata tinggal. Jadi di sini adalah satu hal yang penting gitu ya, kata diulang-ulang terus gitu ya, kata meno ini. Ya, silakan kalau teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Atas teladan apa perintah Yesus itu didasarkan untuk tetap tinggal di dalam kasihku? Kalau kita lihat dari ayat 9 sampai ayat 10 ini, silakan bisa dilanjutkan ke Alfa. Oh iya, berbicara tentang teladan, Yesus mendasarkannya tentu atas teladan dari Bapaknya sendiri, Bapaknya yang ada di surga. Di situ dijelaskan di ayat yang ke-10, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Nah, saya sempat cari katanya sih, Kak. Perintah ini maksudnya yang seperti apa sih, Tuhan? Maksudnya yang engkau jelaskan dalam bagian firman Tuhan ini. Perintah banyak dikaitkan dengan seperti hukum, law, ataupun Taurat pada konteks itu. Ya, keseluruhannya lah itu kalau kita memahaminya sekarang ya seperti firman Tuhan. Jadi, Tuhan menaruhkan atas teladan perintah seperti perintah dari Bapaknya. Terus di situ juga ada kata menuruti, ya, menuruti perintah.
menuruti. Di bagian firman Tuhan ini dia pakai kata Yunani tereo, yaitu ikut atas apa yang diperintahkan, taat. Jadi teladan yang Yesus berikan yaitu menuruti perintah Bapanya yang ada di surga. Begitu, Kak. Oke. Ya, menurutku udah jelas banget ya. Jadi Yesus nggak ujuk-ujuk bilang tinggal dalam kasihnya kalau dia nggak taat dulu kepada Bapaknya yang sudah tinggal di dalam kasih ya. Seperti Bapa yang mengasihi dia dan dia juga mengasihi Bapa, itu disebut sebagai satu kesatuan ya dalam pribadi ketritunggalan Allah yang sudah dijelaskan oleh Alfa. Silakan Kak Yudo. Iya. Untuk Kak Aurel, apa tujuan Yesus memberikan perintah yang disebutkan dalam ayat 12 dan diulang lagi dalam ayat yang ke-17? Oke. Dari ayat yang ke-12 sendiri kan isinya gini. Perintahku ini ialah kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Dan itu ditekankan lagi di ayat yang ke-17. Dengan isi, ini yang kuperintahkan kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berarti tentang mengasihi sesama itu sangat ditekankan di sini. Jadi tujuan dari perintah ini itu yang dari aku sendiri aku dapat 3 poin di sini. Yang pertama itu untuk mewujudkan kasih yang sejati, di mana Tuhan Yesus sendiri itu ingin muridnya itu mengasihi satu sama yang lain dengan cara yang sama seperti dia tuh mengasihi mereka gitu. Terus untuk poin yang kedua di sini menurutku tuh untuk menyempurnakan sukacita, di mana di ayat yang sebelumnya, di ayat yang di Yohanes 15 ayat 11 itu tuh kayak menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu memerintah ini supaya sukacitanya itu ada di dalam murid-muridnya, dan sukacitanya itu maksudnya sukacita murid-muridnya itu menjadi penuh gitu. Nah setelah itu mereka tuh bisa untuk menjadi saksi Kristus. Jadi tujuan Yesus sendiri memerintah ini itu supaya kasih yang mengalir itu antara dirinya untuk muridnya itu memperlihatkan karakter Kristus yang sejati gitu, untuk membawa sukacita dalam kehidupan mereka, untuk menjadi saksi terhadap sesamanya gitu. Iya, thank you. Nah itu juga kalau teman-teman mundur sedikit di Yohanes 13, ada juga perintah Tuhan Yesus yang mirip dengan ini ya. Jadi saling mengasihi juga supaya ada identitas mereka sebagai murid Yesus itu juga nampak di di mata orang yang di luar mereka gitu ya. Oke, silakan lanjut Kak Roma. Oke, ya, jadi sukacita ada di dalam murid-murid ya. Dan sukacita itu nggak bisa dibuat sendiri, karena itu sukacita berasal dari Tuhan. Oke, di bagian berikutnya 13-14. Nah, ini kita coba lihat gambarannya ya. Ceritakan gambaran yang diberikan Yesus tentang sahabat dalam konteks mengasihi yang disebutkan di ayat ke-13 sampai ayat 18. Silakan ke Alfa. Ya, Halo? berbicara bagian ini Kak, waktu baca tentang ayat 13 ini, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin zaman sekarang agak susah, maksudnya menemukan yang memberikan nyawa itu bagaimana kita memahaminya. Cuman waktu saya merenungkan bagian ini, memberikan nyawa berarti ada sebuah pengorbanan. Jadi saya menggarisbawahi ada sebuah pengorbanan yang besar sehingga sahabat ataupun orang yang menerima kasih kita juga merasakan bahwa kita mengorbankan sesuatu hal ya, banyak wujudnya, entah dalam dana, entah dalam waktu, usaha, dan apapun itu banyak hal tentang bagaimana kasih yang berkorban itu. Itu sih Kak yang aku garis bawahi. Oke, kalau dari ayat 14, ayat 13 tadi ya, kasih yang terbesar mengorbankan pengorbanan nyawa ya untuk sahabat. Kalau dilihat dari ayat 14? Ya. Kalau dari ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bagian ini aku garis bawahi Kak. Kalau seorang sahabat itu juga mendengar apa yang menjadi saran kita, apa yang menjadi keinginan kita, tentu
kita sendiri senang untuk melakukannya gitu Kak. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, pada bagian ini, ya Yesus mau menekankan bagaimana sih menjadi seorang sahabat itu seperti apa. Jadi dia garis bawahi, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, ya aku menjadi sahabatmu. Itu sih yang aku garis bawahi, Kak. Oke, jadi penggambaran Yesus tentang sahabat sejati di sini jelas sekali ya, yang seorang yang memberikan nyawanya udah digambarkan tadi oleh Alfa, bahwa itu pengorbanan gitu ya bagi orang lain. Jadi bukan cuma sekedar teori, tapi harus ada satu tindakan nyata. Dan kalau kita lihat ke depannya di mana ini juga dikerjakan oleh Yesus Kristus yang bertindak gitu ya melalui pengorbanannya di atas kayu salib gitu. Ya, silakan Kak Yudo kalau ingin ditambahkan silakan. Ya, saya akan lanjut saja untuk Aurel. Untuk pertanyaan mengapa murid-murid Yesus disebut sebagai sahabat dan bukan sebagai hamba dari ayat yang ke-15. Oke. Yesus menyebut murid-muridnya itu sebagai sahabat dan bukan hamba di dalam ayat 15 ini. Karena di antara kedua hubungan mereka itu Yesus tuh menganggap bahwa hamba itu hanya menerima perintah tanpa memahami alasan dari tuannya gitu. Jadi jika sahabat sendiri itu diberikan sahabat tuh kayak diberikan kepercayaan untuk mengetahui rahasia dari tuannya. Jadi di sini Yesus tuh mengungkapkan kehendak Bapa kepada murid-muridnya sehingga mereka tidak lagi melayani saja tanpa pengertian gitu. Tetapi mereka itu menjadi bagian rencana Allah dan Yesus ingin tuh relasinya tuh sedekat sahabat bukan sedekat hamba gitu. Lalu jadi yang Yesus ajarkan sendiri itu hubungan berdasarkan kasih, bukan berdasarkan sekedar ketaatan. Jadi ini bisa dilihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi, di mana ditulis itu gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Di mana di sini Yesus telah menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dengan muridnya itu sebagai sahabat, di mana dia tuh rela berkorban gitu. Jadi sebutan sahabat di sini itu menunjukkan hubungan yang lebih erat, penuh kasih dan kepercayaan antara Yesus dengan murid-muridnya. Iya, aku setuju banget. Ya karena kalau dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya di pasal sebelumnya itu kita melihat banyak banget hal-hal yang dibukakan pada mereka gitu ya. Kayak misalnya Tuhan Yesus memberikan parables gitu ya. Perumpamaan kepada orang banyak, tapi murid-muridnya dibukakan mata mereka terhadap pengertiannya. Kemudian ini kan konteksnya kan menjelang penyaliban Tuhan Yesus ya. Di pasal sebelumnya juga kita ngelihat bagaimana Tuhan Yesus juga makan bersama-sama mereka. Kemudian sebelumnya kita juga melihat Tuhan Yesus memberitahukan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu ya, kayak Roh Kudus dan lain sebagainya. Jadi benar-benar Tuhan Yesus membukakan kepada mereka tuh rencananya Dia gitu. Bukan itu bagi mereka, tapi mereka diberitahukan segala sesuatunya sehingga status mereka itu bukan hamba. Tadi aku setuju banget dengan Aurel yang tidak tahu gitu, yang hanya melayani saja tanpa tahu urusan tuannya gitu ya. Tapi di ayat ini dibilang bahwa mereka itu sebagai sahabat yang mengetahui segala sesuatu tentang sahabatnya itu sendiri gitu. Oke, kita akan ada bagian terakhir. Ya, silakan Kak Roma. Oke, nah di ayat 16 ini dan di ayat berikutnya, siapakah yang memilih para murid dan untuk tujuan apa mereka dipilih? Silakan dari Alfa mungkin ayat 16 dan ayat 17. Dari ayat 16 dan 17 sih Kak, di situ jelas bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah ini waktu baca bagian firman Tuhan ini langsung teringat aku di situ kan A-nya besar tuh, langsung merujuk kepada pribadi Allah sendiri, dalam hal ini pribadi Yesus sendiri. Jadi sebuah kebanggaan murid-murid bahwa mereka dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sendiri.
Dan tugasnya pada akhirnya nanti dijelaskan ayat 17, Kak. Kasihanilah seorang akan yang lain. Itu sih, Kak. Oke. Dan kasihani seorang akan yang lain itu disebut sebagai pergi dan menghasilkan buah ya di ayat 16 gitu ya. Jadi tujuan mereka dipilih bukan untuk nambah-nambahin murid, bukan hanya untuk supaya mereka viral dan mereka terkenal gitu ya, tetapi yang paling penting adalah menghasilkan buah. Dan buah di sana yaitu saling saling hidup di dalam kasih, itu mengasihi orang lain, mengasihi sesama mereka gitu ya. Jadi baik sekali di sini kalau kita lihat tujuan yang diberikan oleh Yesus itu bukan tujuan yang temporer, tetapi sebuah tujuan yang kekal gitu ya, yang memiliki dampak untuk kerajaan surga di mana ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Ini menurutku satu konsep pemuritan yang bagus sekali gitu ya, karena di mana Kristus sebagai mentor rohani kita gitu, dan kita adalah murid-muridnya yang untuk menghasilkan buah-buah yang banyak. Oke, nah kita akan lanjut di bagian analisa dulu ya, walaupun mungkin di langkah simak tadi udah sedikit spill juga bagian analisa ya, tapi kita akan coba perdalam lebih lagi. Silakan Kak Yud. Oke teman-teman, ini belum ada komen nih dari teman-teman di rumah. Agak beratkah atau seperti apa? Bisa share di kolom komentar ya, apa yang teman-teman dapatkan setelah kita simak beberapa ayat barusan. Silakan. Oke, untuk bagian ini saya akan mulai dari Aurel ya. Apa arti tinggal dalam kasihku dalam ayat 9? Dan bagaimana bisa tetap tinggal dalam kasihnya? Oke, silakan Aurel. Oke, ya tadi mungkin udah ke-spill di sebelumnya. Jadi tinggal di dalam kasih Yesus itu berarti hidup dengan hubungan Tuhan, diri kita dengan Tuhan itu hubungannya lebih erat gitu. Jadi kita bisa mengalami banyak hal dan menikmati sampai kita tuh bisa membagikan kasihnya gitu kepada orang lain. Jadi itu sih. Terus untuk cara tetap tinggal itu bisa dengan menuruti perintahnya, karena tadi di ayat sebelumnya kan juga disebutin kan, kamu akan tetap gimana ya tadi, intinya kayak ketika kita mau mentaati semua perintah Tuhan, berarti kita akan tinggal di dalam kasihnya gitu. Terus selain itu Tuhan juga menekankan kita buat mengasihi sesama kita itu. Terus kita juga dari situ tuh kita tuh bakalan bisa menghasilkan buah di ayat yang terakhir tadi, di ayat yang ke-16. Dan buah itu bisa dirasakan ke orang lain. Jadi kasih yang kita dapatkan dari Tuhan bisa kita berikan lagi kepada orang lain. Setuju banget. Dan apalagi kalau kita ngeliat sedikit ke belakang, tadi udah spill juga, karena ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang pokok anggur ya. Jadi di luar Tuhan atau di luar sebuah pokok anggur, ranting itu nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dan hanya dalam pokok anggur itulah buah ranting itu bisa berbuah, bahkan berbuah lebat gitu ya. Nah ini juga tadi Kak Aurel juga sempat bilang menaati perintahnya gitu. Nah itu juga tadi di ayat-ayat yang kita bahas juga ngomongin tentang itu. Kalau kita menaati atau kita mendengar suaranya, dia menjadi sahabat kita gitu. Berarti kita tinggal dalam dia gitu. Itu aku sangat itu wow banget gitu ya. Karena ketika kita mau menaati, gimana kita bisa menaati dengan kuat yang di kita sendiri gitu. Tapi ketika kita berada dalam dia, terpaut pada dia gitu, kita bisa berbuah banyak. Silakan kalau Oke, jadi kuncinya itu ya melekat kepada pokok anggur ya, tinggal di dalam kasihnya, melekat, nggak bisa di luar dari pokok anggur itu kita hidup. Nah, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabatnya dan bukan hamba. Nah ini, apa nih makna perbedaan status ini kalau teman-teman lihat dalam budaya Yahudi khususnya saat itu? Silakan Alfa. Iya Kak, tentang sahabat dan hamba ya. Pertama, hamba. Nah, hamba ini kalau kita cari kata asalnya Yunaninya itu doulos ya maksudnya. Dan doulos itu disamakannya dengan budak. Kalau kita lihat bagaimana penerjemahannya. Jadi sebagaimana yang juga Kak Aurel tadi sampaikan, bagaimana kehidupan seorang hamba itu yang hari-hari kerjaannya cuman
taat aja kan perintah tuannya tanpa tahu alasannya kenapa. Terus mungkin juga perihal makanan, perihal kehidupan, nggak mungkin dia menikmati apa yang tuannya nikmati. Kalau tuannya tidak berkenan atau berkeinginan, ya dia hanyalah dapat apa aja yang ada. Nah, berbanding terbalik tentunya dengan sahabat yang diceritakan di Tuhan Yesus ini. Posisi waktu ini terjadi, konteks ketika ayat ini diceritakan waktu Yesus sedang perjamuan makan. Seorang hamba nggak mungkin satu meja dengan tuannya. Tetapi ketika Tuhan berbicara tentang sahabat, di sini dijelaskan kembali sahabat itu satu meja dengan Tuhannya. Jadi apa yang teman kita ataupun kerabat kita alami, kita juga mengalaminya dalam hal demikian. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat ketara banget Kak, tentang hamba dan sahabat, terlebih dari derajatnya khususnya. Kalau hamba itu mungkin posisinya di bawah, tetapi kalau sahabat mungkin dianggap seperti partner, rekan kerja, jadi memiliki hak yang sama. Nah itu sih Kak, kalau aku sedikit gali dan lihat dari konteks Yahudinya itu. Oke, iya jadi benar sekali ya, apalagi kalau kita lihat kulik lebih dalam budaya Yahudi, kalau dia sudah hamba dikatakan berarti dia sudah dibeli kan. Karena di dalam budaya itu kan memang ada pasar budak namanya ya. Jadi tuan-tuan yang ingin membeli budak biasanya mereka akan cari di pasar budak. Itu loh kayak pasar biasanya ya, kayak mencari barang gitu ya. Dan ketika hamba itu dibeli, udah punya cap biasanya dalam konteks Yahudi ya. Jadi dicap bahwa kamu adalah hambaku gitu, dan dia nggak akan punya hak apapun lagi atas dirinya karena dia sudah dibeli dari pasar budak gitu ya. Makanya konsep itu juga yang Yesus pakai ketika Yesus membayar kita, membayar dosa-dosa kita dari pasar dosa atau pasar budak ya. Jadi menarik sekali memang kita lihat di sini bahwa ada satu perubahan status yang diangkat oleh Yesus ya, dari bukan sekedar hamba tetapi adalah sahabat gitu ya, sahabat. Dan yang menciptakan sini sahabat bukan murid ke Yesus, tapi Yesus ke murid-murid ya. Kalau kita lihat secara tingkatan di sini, Yesus yang memanggil murid-murid itu sebagai sahabatnya gitu, yang tadi yang sudah dibahas oleh Aurel dan Alfa untuk bisa nantinya melanjutkan pekerjaan Yesus, bukan hanya sekadar tunduk secara pasif gitu, tapi aktif melakukan sebagai partner, sebagai teman, sebagai rekan dalam pelayanan gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Yudo. Di sini Bu Evi menambahkan tentang hamba sih. Hamba itu punya satu hak, yaitu melakukan hanya apa yang tuannya suruh, hidup sebagai hamba, bergantung kepada tuannya. Iya, jadi memang di sini kita lihat tentang sahabat ya, tapi kita lihat di kitab lain ini nggak menyalahi juga kalau Paulus bilang dia itu adalah hambanya Tuhan gitu ya. Bukan berarti ini kitab bertentangan ya, nanti kita lihat dalam aspek lain gitu ya. Ini nggak bertentangan, satu sisi kita sebagai hamba, satu sisi sebagai sahabat gitu. Silakan Kak Yud. Ya, kalau aku nambahin dikit tentang, tadi kan banyaknya penekanan tentang kepada hambanya, tapi kalau tentang sahabat sendiri, kata aslinya kan philos ya, dan itu juga berakar dari kata apa namanya, phile sendiri, atau apa namanya, philia gitu. Jadi ada unsur kasih di dalam kata itu sendiri gitu. Bahkan ketika apa namanya, kata philo atau phile ini kepada diterapkan kepada benda, itu kayak benda kesayangan gitu. Jadi benar-benar tuh juga melibatkan hati dan juga emosi terhadap dalam kata ini gitu. Jadi ketika tadi kita ngomong tentang kalau sahabat itu tahu tentang apa namanya, rencana Tuhannya, ya benar-benar karena memang dia berada dekat dengan hati si apa namanya, subjeknya ini gitu. Kemudian dia juga tahu rencananya, dia dipercayakan sesuatu gitu oleh sang sahabat ini juga gitu. Jadi perbedaan antara philos dan juga doulos ini juga sangat kontras gitu ya. Ini bukan berarti ini seperti kata Roma, ini sangat bertentangan dalam dunia Kristenan, khususnya pada apa namanya, pada era awal-awal dalam rasul-rasul gitu ya. Karena mereka juga sahabat sekaligus juga hamba dalam pelayanan ini gitu. Oke. Kita akan masuk ke bagian yang ketiga ya. Kita akan masuk dalam bagian belajar. Jadi kita akan membuat kesimpulan dari semua yang sudah kita pelajari tadi, kita simpulkan dalam bentuk pelajaran-pelajaran. Oke, untuk Aurel, dari apa yang sudah kita pelajari, simpulkan hubungan antara tinggal dalam kasihku
dengan menuruti perintahku. Silakan Kak Aurel. Oke. Tinggal dalam kasihku berarti kita tuh hidup dalam hubungan yang sangat erat gitu dengan Tuhan Yesus. Kalau untuk menuruti perintahku berarti itu tuh cara bagaimana kita itu bisa tetap tinggal di dalam kasihnya gitu. Jadi perintah utama Yesus itu kan adalah kasih. Jadi sehingga ketaatan kepadanya itu berarti kita hidup di dalam kasihnya. Jadi di sini bisa disimpulkan tinggal di dalam kasih dan mentaati perintahnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jika kita taat untuk mentaati perintahnya, berarti itu kayak bukti bahwa aku tuh mau untuk tinggal di dalam kasihnya gitu, sungguh-sungguh gitu. Iya, setuju banget ya. Jadi dua hal itu sangat erat gitu ya. Kami di Sabda sendiri sedang ber-PA, ini sedikit iklan ya, dengan buku Hati Pemuritan gitu. Teman-teman bisa cek di murid21.org/buku. Itu bisa teman-teman temukan buku PDF dan juga pertanyaan. Tapi yang aku mau tekankan adalah pada awal-awal bab yang kita pelajari itu, kasih itu adalah pendorong untuk pemuritan gitu, ketaatan tadi seperti yang Aurel bilang gitu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan diberi kekuatan atau diberi motivasi, semangat untuk bisa mengasihi Dia gitu, menaati perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya Dia gitu, apa yang tidak Dia inginkan gitu. Dan kedua hal ini bukan bertentangan, tapi justru saling mendukung gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memiliki kekuatan atau kuasa untuk bisa menuruti perintahnya. Itu aku setuju banget dengan Kak Aurel. Ya, Kak Roma ada tambahan? Oke, sudah sih. Jadi memang ya kalau di garis bawahi memang menuruti perintah Yesus itu nggak bisa dipisahkan dengan tinggal di dalam kasihnya gitu. Itu dia kayak satu kesatuan yang udah linear gitu, nggak bisa ada lagi pemisahan di sana. Dan Yesus sendiri sudah memberikan teladan yang sempurna terkait bagian itu ya. Bagaimana tinggal dengan Bapa, satu menjadi satu, dan juga Yesus yang turut perintah Bapa gitu ya dalam menjalankan apa misinya di dalam dunia gitu. Jadi sebenarnya teladan ini sudah sangat sempurna dilakukan dan sebenarnya untuk dijalani sekarang harusnya nggak ada kesulitan gitu ya, karena ada teladan yang sempurna yang sudah melakukan itu gitu ya. Tetapi seringkali ada tantangan, dan tantangan itu yang akan kita lihat nanti di pembahasan berikutnya. Oke, apa implikasi menuruti perintah Yesus untuk saling mengasihi dan panggilannya untuk kita bisa menjadi murid? Bagaimana menurut Alfa berdasarkan penggalian kita? Silakan Alfa. Jadi tentang implikasi ya Kak, akibat dari bagaimana kita tinggal dalam kasihnya, tinggal melekat kepada Yesus yang adalah kasih itu, ya apa yang menjadi janji, apa yang menjadi kekayaan Allah, apa yang menjadi hal kerajaan surga, dan apa yang sudah Alkitab beritahukan kepada kita semua. Kita membaca dari bagian awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali janji-janji Tuhan. Dan berbicara tentang implikasi dari tinggal di dalam kasih, ketika kita tinggal dan melekat kepada pokok anggur yang hidup itu, dijelaskan di bagian sebelumnya, kita mengalami apa yang Bapa kita punya, itu menjadi kepunyaan kita. Dan kita juga tetap hidup, kita tidak dihanguskan karena kita juga di dalamnya ada kewajiban untuk taat. Jadi ketika carang terus melekat, ia terus berbuah dan bertumbuh, dan itulah biarlah implikasinya menjadi bagian kita, tinggal di dalam kasih, melekat kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian Bapa itu menjadi bagian kita juga. Itu sih Kak, kalau aku garis bawah. Ya, jadi harus tetap sekali lagi melekat di dalam kasihnya ya. Dan kalau kita lihat dalam panggilan sebagai murid ya, kalau pertanyaannya panggilan sebagai murid, ya mengasihi ini adalah satu identitas orang percaya, apalagi dikatakan kita sebagai murid ya, kita adalah murid Kristus, berarti identitas kita sebagai murid apa? Kasih, nggak ada lagi yang lain selain kasih gitu ya. Murid sejati itu adalah murid yang mengasihi gitu ya. Sehingga ketika orang lain melihat
kita orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita karena kita punya kasih yang berdasar kepada Kristus gitu ya. Jadi kita meneladani kasih Yesus yang sempurna itu dan kita bisa menjadi murid sebagai murid yang mengasihi dan kita berbuah di dalam kasih kalau dilihat di ayat 16 itu tadi. Sehingga melalui kesaksian kita, melalui apa yang kita lakukan, kasih Allah bisa terpancar kepada dunia dan identitas kita itu bukan hanya sekedar kita yang bisa mengalami kayak gitu, tapi tersalurkan juga kepada dunia, yaitu dengan berbuah banyak disebut di ayat 16 ini. Jadi implikasinya sangat luas ya ketika kasih itu bisa ada dan sebagai identitas sebagai murid Kristus dan pada akhirnya juga terpancar kepada dunia gitu ya. Silakan Kak Yudo. Ya, aku pernah nambahin dikit tentang murid tadi itu. Ada di budaya Yahudi zaman dulu itu ada misalnya Talmid gitu atau Talmidim gitu ya. Itu murid-murid yang datang kepada Rabi untuk mereka tuh berguru sama dia gitu. Dan dari semua itu mereka punya status masing-masing gitu kan. Ada yang tinggi, yang rendah, ada yang murid yang terdekat dan sebagainya. Tapi di pemuridan Tuhan Yesus sedikit berbeda gitu karena murid-muridnya dipilih sendiri oleh dia gitu ya. Tuhan Yesus datengin, terus Tuhan Yesus ikutlah aku gitu. Dan dari semua pekerjaan dan semua latar belakang mereka tuh Tuhan panggil mereka untuk ikutnya. Dan kita juga sebagai orang Kristen hari ini juga mesti meyakini bahwa kita semua dipanggil gitu. Kita bukan datang sendiri memilih Tuhan gitu. Tuhan yang pilih kita. Jadi statusnya sama. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipilih dari latar belakang apapun. Sehingga kita punya kesetaraan gitu. Dan itu yang juga mendorong kita untuk melakukan ketaatan itu kepada dia gitu, mengasihi dan lain sebagainya. Sehingga implikasi juga adalah kita mengasihi atas dasar tahu diri gitu. Karena kita sama gitu, kita nggak punya tinggi atau rendah dan sebagainya gitu. Oke, kita akan masuk ke langkah berikutnya yaitu langkah diskusi. Di sini kita akan mendiskusikan semua hal yang tentang terkait dengan pelajaran tadi dan kita akan mulai dari Kak Aurel ya. Kak Aurel nanti bisa juga Kak Alfa bisa menjawab dari pertanyaan yang sama gitu ya. Oke, pertanyaan untuk Kak Aurel dulu. Apa tantangan terbesar yang kita hadapi untuk kita bisa menjalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi? Silakan Kak Aurel. Oke, kalau tantangan terbesar itu mungkin dari ego diri kita masing-masing dan tentang sakit hati dan dendam kita. Maksudnya dalam artian ada mungkin orang bilang tuh sifat yang seperti itu tuh hal manusiawi, namun itu tuh yang menjadi tantangan buat kita tuh bagaimana kita tuh bisa mengasihi sesama kita walaupun orang itu pernah menyakiti kita gitu dengan sepenuh hati gitu, seperti halnya yang dilakukan Yesus gitu. Itu sih. Oke. Apakah Kak Alfa setuju atau ada tambahan Kak? Alfa? Belum di-unmute mungkin. Oh, halo. Oke. Kak, agak putus tadi. Nggak jelas. Iya. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang kita hadapi untuk kita bisa menjalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi? Silakan Kak Alfa. Oh iya Kak, tadi Kak Aurel juga bilang tentang ego dan bagaimana pada kesehariannya, pada kehidupan nyatanya belum tentu kasih yang kita sudah utarakan kepada dunia itu berbalas kembali kepada kita. Terlebih tentu kita hidup itu di antara orang-orang yang belum tentu juga mengasihi kita kembali. Mungkin kita menunjukkan kasih atau memberikan kasih kepada orang yang baik kepada kita hal yang mudah. Tapi kalau kita menunjukkan kasih kepada musuh atau lawan kita, tentu sebuah tantangan yang tersendiri. Jadi bagi saya yang terberat yaitu ketika menunjukkan kasih terlebih kepada orang yang belum tentu mengasihi kita kembali, dalam hal ini musuh atau lawan kita. Orang-orang yang membenci kita itu hal yang cukup berat untuk dilakukan. Itu sih ya. Iya. Ada pamrih berarti ya, ada keinginan untuk dikasihi kembali gitu ya. Dan itu udah pernah dibahas juga sama Tuhan Yesus ya. Untuk saya gitu kan juga mengasihi orang yang sama dengan dia dan sebagainya gitu. Jadi memang egoisme dan juga
pamrih tadi itu yang juga sangat menantang kita untuk menjalankan perintah Yesus. Kak Roma ada tambahan kah? Iya, menurutku banyak alasan untuk bisa bilang banyak tantangan gitu. Tapi sekali lagi aku setuju kalau yang paling penting harus menang dulu memang diri kita gitu ya. Bagaimana kita kan sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi walaupun pada akhirnya kita bisa bilang, kan ini proses. Aku susah untuk mengasihi musuh, kan proses. Aku susah untuk memaafkan, kan proses. Ya, sampai kapan kita beralasan di dalam proses dan membuat kita nggak melakukan gitu ya, nggak bertindak dulu di dalam kasih kita karena kita bilang proses gitu. Tapi menurutku kalau tantangan terbesar kalau aku sendiri ngalaminya memang diriku sendiri yang seringkali istilahnya kena intimidasi. Kamu juga manusia biasa. Kalau kamu disakiti ya kamu bisa nggak memaafkan, kan kamu disakiti gitu ya. Menurutku itu hal-hal yang sering terjadi dan pastinya ngingatin aku untuk mau sampai kapan sih berproses beralasan di balik kata proses itu sih yang aku rasakan dan akhirnya aku sadar gitu. Memang dalam kehidupan proses tetapi bukan berarti selamanya akan beralasan itu gitu. Jadi akhirnya lambat laun akhirnya ya udah ngalir aja gitu. Kalau Tuhan udah kasihnya ya mau mengasihi musuh, mau mengasihi siapapun itu ya secara luas hati ini memang mau untuk terus menerapkan kasih itu. Nggak mudah, tapi bukan berarti itu mustahil untuk dilakukan karena ini satu perintah yang Yesus sendiri udah berikan gitu dan kita pasti bisa menjalankan. Itu sih Kak Yud. Jadi belakangnya ada ketidaktaatan sebenarnya ya. Ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan dan juga kemauan Tuhan sendiri gitu. Udah disiapkan tinggal dalamku seperti ranting pada pokok anggur itu, tapi kita sendiri yang aku nggak bisa, aku ini untuk itu gitu. Di baliknya ada ketidaktaatan untuk melakukan perintah Tuhan tadi ya. Oke. Iya, benar. Ya, silakan kalau. Oke, ya kita lihat. Jadi kita udah lihat tantangannya ada banyak sebenarnya ya teman-teman. Tapi yang paling besar memang sekali lagi dari diri kita ya. Tadi Aurel bilang ego, yang Alfa bilang itu sulit mengasihi musuh gitu ya, yang belum tentu mengasihi kita. Nah sekarang untuk menghadapinya, strategi apa yang akan teman-teman pakai agar bisa berhasil menjalankan perintahnya yang saling mengasihi itu tadi? Silakan dari Alfa dulu, nanti bisa dilanjut ke Aurel. Silakan Alfa. Kalau dari saya Kak, komitmennya apa? Tadi juga Kak Roma bicara tentang kita harus menang dulu. Nah, saya itu mengambil kesimpulan pertama, saya harus sadar diri saya itu siapa. Kalau Paulus bilang tadi dia adalah hamba, nah tentunya ketika kita sadar diri kita ini siapa, kok saya yang orang berdosa ini sudah ditebus Tuhan sebegitunya, kok dipilih langsung, enggak saya yang berusaha tetapi Tuhan yang datang langsung. Jadi untuk melakukan perintah atau taat akan perintahnya itu bukan lagi sebuah paksaan, tapi karena kalau kita sadar siapa diri kita siapa, jadi itu lebih ke sebuah, ini loh Tuhan bukti wujud balas kasihku atas semua kebaikan Tuhan yang tak terbalas itu dengan aku turuti perintahmu. Jadi ketika kita tahu memposisikan diri kita ini siapa ya, yang harusnya tidak bisa menaruh ego kita karena kita adalah umat yang ditebus, kita adalah hamba. Ketika kita tahu akan hal itu, jadi untuk kita melakukan perintahnya atau apa itu bukan lagi jadi paksaan, tapi memang sudah menjadi wujud balas atas semua kasih Tuhan yang tak terbalas itu sih Pak. Oke, ya jadi strateginya tidak terpaksa. Ya, dari Aurel ada tambahan kah? Dari kamu strategimu apa nih? Oke, kalau dari aku strategi dari diriku tuh mungkin lebih yang pertama mengasihi diri sendiri dulu ya. Baru pasti kita bisa mengasihi sesama kita. Itu sih. Karena kalau kita kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri, kita nggak bisa nggak bisa nahan ego kita atau kayak gitu, kita nggak bakal bisa mulai buat mengasihi orang lain, apalagi musuh gitu. Gimana ya? Kayak orang itu udah nyakitin kita, tapi kita berusaha buat mengasihi dia gitu. Kayak mana mungkin bisa kalau kita belum memulai dari diri kita sendiri sih.
Itu sih. Oke, jadi pulih dulu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip ya, saat tadi satu menang, satu pulih gitu ya, untuk beres dengan diri kita dengan Tuhan. Ya itu kunci ya, supaya kita punya identitas baru di dalam Tuhan. Jadi saya spill sedikit, hari Rabu akan ada kelas itu. Supaya kita bisa mengenal siapa diri kita, teman-teman juga bisa join kalau mau gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa pulih dari segala intimidasi, apalagi sebenarnya kita udah menang gitu, tapi seringkali kita kalah karena ada intimidasi, ada ketidakpercayaan, ada keraguan, ada ngerasa bahwa saya belum layak, saya belum bisa gitu ya. Padahal itu hanya intimidasi gitu. Tapi seharusnya kita adalah orang-orang yang sudah menang gitu, dan orang-orang yang sudah menang itu udah pasti bisa gitu ya. Tadi bukan lagi paksaan kata si Alfa, tapi secara leluasa bisa menyebarkan kasih itu tadi gitu. Silakan Kak Yun. Iya, kita akan masuk ke dalam aplikasi. Jadi kita akan membuat aplikasi konkret ya teman-teman dari seluruh pelajaran PA kita malam hari ini gitu ya. Oke, silakan untuk Aurel, orang macam apa yang paling sulit Anda kasih saat ini? Apa komitmen Anda pada Tuhan untuk taat menjalankan perintahnya? Nah, setelah Aurel nanti silakan Kak Alfa. Silakan. Oke. Untuk aku mungkin nyambung sama bulan Februari kali ya. Karena bulan Februari ini kan bulan Valentine gitu. Mungkin bisa dibilang aku masih belum bisa mengasihi orang yang pernah menyakitiku sampai dia mengkhianatiku gitu. Itu sih. Pacar. Mantan. Ya, jadi itu sih masih yang belum bisa kukasih gitu. Mungkin karena kayak terlalu membuat diriku kecewa kali ya waktu itu. Jadi itu terus caraku untuk taat menjalankan perintah Tuhan. Ya, balik ke yang tadi. Strategiku tadi tuh berarti aku harus berdamai dengan diriku sendiri nih. Baru aku bisa mengasihi orang lain. Aku bisa mengasihi dia tanpa syarat gitu loh. Itu sih. Terus selain itu yang kulakukan sekarang itu selalu berdoa buat minta pertolongan Tuhan kalau buat apa ya? Buat lembutin hati itu biar nggak keras lagi gitu loh, biar bisa mengampuni apa kesalahan yang dia lakuin, apa yang pernah orang lain itu lakukan ke aku kayak gitu sampai akhirnya aku tuh bisa plong buat mengasihi mereka gitu. Itu sih. Sama satu lagi tuh buat sekarang aku tuh lagi pengen banget itu tuh buat peka lagi gitu loh sama apa yang Tuhan mau gitu. Jadi aku tuh makin peka dengan panggilan Tuhan, maksudnya dengan suara Tuhan yang menuntunku setiap hari itu dari dalam diriku gitu. Itu sih. Itu. Oke, thank you Aurel. Iya, Alfa. Silakan Kak Alfa. Kalau saya tadi juga ada yang mirip-mirip juga sama Kak Aurel. Pastinya orang yang menyakiti hati, Tuhan tolong aku untuk belajar memaafkan orang ini. Maksudnya tapi juga di satu sisi itu pacar kamu ya juga. Oh, bisa aja. Kalau kebetulan pacar saya baik. Nggak sampai yang menyakiti. Tetapi tentu kita berjumpa dengan orang-orang dalam keseharian kita yang sikapnya tentu membuat kita, Tuhan orang ini membuat panjang sabar saya diuji kembali. Tetapi di satu sisi, ketika menghadapi orang yang demikian, saya juga belajar bagaimana Tuhan mengasihi bukan hanya orang yang jahat, tetapi orang-orang di sekitar saya juga. Kan Tuhan juga mengajarkan kita untuk ketika orang nggak punya makan, kita kasih makan. Orang yang tidak punya pakaian, kita beri pakaian. Bagaimana Tuhan, saya ini kecenderungan beratnya ke flekmatik kakak-kakak semua. Jadi kadang saya ini epen dengan hal-hal di sekitar saya, saya sudah hidupmu. Tapi ketika mulai mengenal Tuhan dan bagaimana mengenal
mulai membaca firman Tuhan, kebenarannya ternyata yang saya lakukan tuh salah. Hidup flekmatik, hidup cuek dengan hal-hal di sekitar saya itu ternyata salah satu hal yang bertentangan dengan kasih Tuhan. Nah, jadi benar juga yang dibilang sama Kak Aurel, bagaimana makin peka dengan Tuhan, kasih Tuhan itu seperti apa sih? Kasih Tuhan bukan hanya orang-orang yang jahat, tapi juga orang-orang yang memerlukan di sekitar saya, ya. Karena kalau kita baca kebenaran firman Tuhannya lagi terkhusus pada bagian ini, ya Tuhan sudah jelaskan semua caranya gimana, terus langkah-langkahnya apa, dan Tuhan sudah jadi bukti real dan dibuktikan juga oleh murid-muridnya bagaimana cara mengasihi. Dan harusnya kalau murid-murid juga bisa, ya saya juga harusnya bisa untuk belajar mengasihi. Gitu sih, Kak. Wow, oke, saksian yang menarik. Kak Yudo ada pengalaman? Ya, seperti kata orang ya, mengasihi itu kedengarannya enak gitu, tapi kalau untuk dilakukan tuh sangat sulit sekali gitu ya. Terakhir ada orang-orang juga yang di sekitarku juga yang sangat sulit aku kasihi gitu ya. Yang tadi waktu PA tadi aku sendiri mencetuskan ada ketidaktaatan ya. Itu benar gitu. Tuhan udah bilang, udah ngajarin kasihilah kayak kemarin ya, yang minggu lalu ya, kasihlah dirimu sendiri, kasihlah orang lain seperti kamu ngasih diri sendiri gitu. Dan juga dia itu ngasih Tuhan juga. Dan aku masih banyak bolong dalam hal itu gitu. Ada banyak kepahitan juga, sehingga perlu dikorek lagi, dibuang gitu ya. Sudah tahu caranya, sudah tahu hal-hal yang bisa membantuku untuk mengasihi, tapi sulit ya untuk memikirkan ketidaktaatan itu ya dengan kuatan sendiri ya. Butuh anugerah Tuhan sih, anugerah Tuhan setiap hari gitu ya. Kalau katanya Oswald Chambers tuh menundukkan diri di bawah anugerah Tuhan setiap hari gitu, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Nah itu perjuangan sih, ya perjuangan terus menerus gitu untuk aku lakukan. Itu? Ya, oke. Ya kalau aku sendiri pada akhirnya aku di titik udahlah Tuhan aja yang terdepan gitu, karena dulu itu aku sering pakai akal, perasaan ya, cewek kan si perasa katanya, tapi juga digabung dengan akal gitu. Jadi kalau ada orang yang omongannya nyelekit, ada orang yang suka ceplos-ceplos, itu aku sering nggak suka gitu, sering sebel sama orang-orang yang demikian gitu. Tapi cara Tuhan unik gitu, ketika aku sebel dengan seseorang, aku akan dipertemukan terus dengan orang itu. Aku juga, ketemu lagi, gimana cara menghindarinya gitu. Tapi ternyata cara Tuhan itu supaya kamu bisa dekat dengan orang itu, baik dengan orang itu, dan udah selesai dengan orang itu gitu. Nggak ada masalah yang membuat kamu nggak mengasihi orang itu gitu. Ya ternyata cara Tuhan mendidik itu memang kadang susah untuk dipikirkan secara akal gitu. Karena pada akhirnya Tuhan didik itu dengan cara menampilkan dirinya terus supaya aku ketemu dan harus ngobrol dan harus, pada akhirnya juga padahal sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Sama pada waktu pertama kali aku juga ke Kalimantan itu ada beberapa orang juga yang aku dapatin agak gimana itu ya, tapi ya itu jangan ketemu dulu. Pada akhirnya tiap hari ketemu. Nah, tuh. Udah sekarang udah nyaman, udah ketemu, udah santai, udah ngobrol aja gitu, udah asik dengan mereka di sini gitu. Jadi ya cara Tuhan memang sangat-sangat bagus dalam mendidik menurutku, supaya kita bisa semakin mengikis ego kita, semakin mengikis ketidaksukaan kita terhadap orang lain, dan kita bisa mengasihi, tadi kata Alfa ya, leluasa, secara los, nggak terpaksa lagi, tapi karena memang Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Itu sih mungkin sulit, tapi sekarang belajar dalam didikannya Tuhan gitu. Dan komitmennya ya pasti tetap akan menjalankan perintahnya seperti yang sudah kita gali pada malam hari ini gitu. Oke, nah sekarang Kak Yuda akan memberikan aplikasi, tapi kayaknya ada tanggapan ya Kak Yuda sebelum kita selesai. Iya, ini ada tanggapan. Iya, silakan. Dari Kak Elan Handoko, orang yang kita lihat orang yang lihat kita diem aja kita salah, komitmen belajar, sabar, dan mendoakan. Oke. Itu dari Kak Elan. Mungkin ada yang lain? Sudah selesai nih. Oke, teman-teman, selamat menjalankan perintah Tuhan yang sudah kita gali selama 1 jam hari ini ya.
dan Kak Yudo akan memberikan kesimpulan sebelum kita akan menutup di dalam doa. Silakan Kak Yud. Jadi kesimpulan singkat ya dari PA malam hari ini kita belajar bahwa tinggal dalam kasih Tuhan itu berarti menaati perintahnya. Dan perintahnya adalah mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri gitu ya. Nah, karena itu singkirkan ketidaktaatan dalam hati kita dan tinggallah dalam kasih Kristus sehingga kita bisa saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita masing-masing. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke. Nah, nanti ketika hari Valentine bisa dirayakan dengan cara yang baru ya. Dengan esensi yang dalam dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Nah, kita akan tutup ya dalam doa. Saya minta kesediaan Alfa bisa menutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan, sungguh kami jauh dari kata sempurna untuk menerapkan kasih agape Tuhan. Tetapi Tuhan, ketika kami tahu kebenaran bahwa kami ditugaskan atau Tuhan suruh kami untuk mengasihi, maka Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, seperti Engkau mengasihi dunia. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui perenungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, membukakan cakrawala pemikiran kami, bahwa kami juga harus belajar mengasihi baik musuh kami maupun orang-orang di sekitar kami. Sama seperti apa yang Tuhan telah ajarkan dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kak Yudo, Kak Roma, Kak Aurel, dan teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi malam hari ini. Biarlah kami Tuhan terus belajar mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup acara kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Yudo. Terima kasih kakak semua. Terima kasih. Salam. Ayo PA. Halo, PA. Oke, minggu depan tanggal 17 Februari kita akan ketemu lagi masih dalam tema kasih. Jadi selama 1 bulan ke depan kita terus akan dicekoi dengan firman yang kasih supaya kita lebih punya kasih ya. Kasih kepada saudara sebagai tanda hidup baru. Dari 1 Yohanes, ini masih tulisan Yohanes juga. 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Silakan teman-teman hadir, bawa teman-teman yang lain juga. Dan kalau memang pengen jadi guest seperti Alfa, seperti juga Aurel, bisa DM Ayo PA, nanti kita akan follow up dan jangan takut karena kita belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan.